Haleluya, haleluya, shalom. Salam jumpa kembali dengan Om Jono dalam kata hari ini. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, jangan lupa tetap semangat, tetap sukacita. Karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman. Saya lihat-lihat Facebook saya dan tiba-tiba saya melihat satu cuplikan video dari pendeta Risuli Lubis. Ini pendeta yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dia lagi makan di suatu hotel, lalu tiba-tiba ada keluarga muslim yang anaknya itu mengalami gangguan pendengaran alias tuli. Dan lagi sementara makan, tiba-tiba wanita muslim ini dia datang bersama keluarganya dan anaknya yang tuli ini kepada pendeta Risuli Lubis. Dan pendeta Risuli Lubis mendoakannya, dan apa yang terjadi disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tentunya pendeta Risuli Lubis bukan mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi kekuatan dari Roh Kudus itu yang memampukan dia. Oke, kita lihat cuplikannya ya teman-teman. Coba kita lihat ya. Nah, ini pendengarannya nih. Nah, jadi anak ini mengalami gangguan di dalam pendengarannya. Ya, mungkin dari kecil sudah terganggu atau mungkin setelah lahir tidak bisa mendengar lagi. Nah, kita kurang tahu ya, karena penjelasannya kurang begitu ini ya. Karena tidak disebutkan dalam hal ini. Tetapi yang jelas anak ini sakit. Dalam nama Yesus, Epata, Tuhan Yesus, Engkau lihat mereka datang jauh-jauh dan mereka percaya bahwa Engkau sanggup Yesus menyembuhkan. Nah, jadi keluarga ini datang dari tempat yang jauh. Mereka hanya mau ketemu pendeta Risuli Lubis. Dan setelah mereka ketemu, pendeta Risuli Lubis ini mendoakan. Dan kita lihatlah ya. Dokter sudah angkat tangan. Iya, Yesus dokter di atas segala dokter. Dokter sudah angkat tangan. Mungkin keluarga ini sudah memeriksakan anaknya untuk berobat ke rumah sakit. Dokter sudah periksa dan dokter mungkin sudah angkat tangan atau bagaimana. Tapi yang jelas anak ini mengalami gangguan dalam pendengarannya. Dan bisa mungkin ini bertahun-tahun saudara. Dan kita melihat, wow, luar biasa Tuhan Yesus ya. Sembuh, sehat. Sekarang siapa nama dia? Tapi dia nggak tahu nama dia kan? Oh, dia nggak tahu namanya. Bayangin aja, dia nggak tahu namanya. Sampai dipanggil-panggil gitu nggak tahu namanya saudara. Wow. Aulia namanya ya. Dalam nama Yesus lepas. Tuli mendengar. Nah, ini mulai ya. Ini mulai. Ketika sudah dipanggil oleh ibunya, ternyata dia bisa mendengar teman-teman. Nah, Coba tanya. Ada. Lah, ada. Dia mendengar kata-kata dari mamanya. Ketika mamanya memanggil dia dan dia mendengar sambil ngangguk-ngangguk. Wow, luar biasa. Terpujilah Tuhan Yesus. Ada. Wow. Atau tidak? Ada. Ada. Iya. Ada. Nah, anaknya ngomong ada. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan. Kalau Tuhan bekerja, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Siapapun agamanya, apapun pekerjaannya, apapun sukunya, kalau datang kepada Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Engkau yang berbeban berat, engkau yang punya masalah, engkau yang sakit, jangan lari ke dukun-dukun, jangan lari ke paranormal, jangan lari ke orang-orang pintar, tapi larilah kepada Tuhan Yesus karena dialah yang sanggup, yang mampu menyelamatkan dan menyembuhkan kehidupanmu. Wow. Merinding saya. Iya. Ada. Iya. Ada.
Aulia. Dia sampai dengar, saudara. Ada. Wow, luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan memakai pendeta Risuli Lubis ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa. Aulia ada. Ada. Aulia. Oke, Tuhan Yesus. Udah dengar dia, masih dengar. Sudah dengar dia, saudara. Sudah dengar. Puji nama Tuhan. Sekarang lagi ulang. Aulia. Udah dengar ya. Pendeta Rubis tertawa, itu artinya tanda sukacita yang daripada Tuhan menyelimuti keluarga ini. Dan pendeta Risuli Lubis luar biasa sudah menolong karena Tuhan beserta dengan hambanya yang luar biasa ini. Saya percaya dimanapun hamba Tuhan ini berada, selalu menjadi kesaksian, selalu menjadi berkat bagi banyak orang dan banyak jiwa dimenangkan. Dan saya percaya wanita keluarga muslim ini tidak lama lagi akan masuk dan login menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Haleluya. Lagi ya. Luar biasa. Ini Om soalnya udah mau siap-siap. Haleluya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ketika pendeta Risuli Lubis ini berdoa buat seorang anak ini, saya ingat tentang kisah di dalam Lukas pasal 7 ayat 21 sampai 22. Dia bilang begini, pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Ayat 22. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Konteks ayat ini bicara tentang seorang yang bernama Yohanes Pembaptis di penjara. Lalu dia kecewa karena melihat pelayanan Yesus yang luar biasa, namun dia ada dalam penjara. Lalu dia mengutus murid-muridnya untuk datang kepada Yesus dan melihat apa yang Yesus lakukan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka dan dia berkata kepada murid-murid Yohanes, kamu pergi kasih tahu kepada Yohanes bahwa orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang yang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Saya percaya Yohanes mengalami problema di dalam kehidupannya karena saya percaya juga bahwa dia mengalami yang namanya kekecewaan. Nah, Yesus berkata kepada murid-murid Yohanes dan orang banyak pada saat itu, pada ayatnya yang ke-23 dia bilang begini, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari kejadian ini kita bisa melihat hal-hal yang baik yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan murid-murid dan orang-orang pada zaman itu, disembuhkan, yang tuli mendengar, serta mengalami mujizat. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks pendeta Risuli Lubis ini, nah saya percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai hambanya ini. Dia melihat bahwa anak ini dalam penderitaannya tidak bisa mendengar, tetapi dia percaya dengan iman bahwa Yesus Tuhan dan Raja sanggup menyembuhkan. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Tuhan menyembuhkan seorang anak ini. Wanita ini, keluarga ini itu adalah keluarga muslim. Saya mau beritahu buat setiap saudara, jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, guru-guru boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Kita berdoa buat wanita ini agar dijamah dan diselamatkan kehidupannya, tidak lagi bergantung kepada ajaran-ajaran yang lama, tetapi menjadi orang yang percaya kepada
Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan memberkati setiap kita. Kita mungkin punya pergumulan, persoalan, tetap ingat Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya.